Selamat datang di channel YouTube Sumber Teknik. Jangan lupa untuk subscribe, like, komen. Enjoy! Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi guys di channel Sumber Teknik tentunya. Dan mungkin sekian lama nggak upload ya. Jadi ini video pembuka, mulai bisa upload lagi dan syuting lagi. Nah, di kesempatan video kali ini saya akan berbagi ke kalian tentang instalasi COS agar safety atau aman ya. Lah, kok kenapa Bang? COS saja instalasinya harus benar. Oh iya dong. Jadi sebenarnya masang COS juga nggak boleh ngasal posisinya ya. Nah, ini contohnya adalah panel yang sedang saya rakit. Ini menggunakan COS dengan merek Ford ya. Kapasitasnya 250 ampere. Nah, ini. Jadi kenapa saya bilang instalasi COS agar aman? Mungkin kalau lebih detail, khususnya COS merek Sokomek, itu kalau kalian detail baca di manual booknya, itu ada posisi-posisi tertentu untuk pemasangan COS yang nggak boleh ya. Itu nanti mungkin untuk detailnya, kalau nggak percaya silahkan kalian lihat sendiri di katalog maupun manual book, khususnya untuk Sokomek ya. Tapi yang pasti saya nggak akan bahas kesananya untuk sistem instalasi dan lain sebagainya, karena itu adalah mutlak dari panduan ataupun manual book yang ada dari pabrikannya. Jadi itu yang harus dipenuhi dari masing-masing produk tersebut. Nah, yang akan saya bagikan di kesempatan kali ini adalah gimana memposisikan instalasi kabel-kabel yang menuju ke lidah atau main kontaknya seperti ini. Nah, seperti yang kalian lihat, kalau untuk lidah atau main kontaknya kan untuk kapasitas besar, mungkin ini masih relatif kecil ya, karena ada yang lebih besar sampai 2000 ampere, itu akan lebih besar. Nah, yang harus kalian ketahui, mungkin kalian pada saat instalasi, kalau memang instalasinya nggak dipersiapkan dengan matang dengan semua potensi, itu biasanya menjumpai lidah di sininya kendor. Artinya gimana ya? Semakin besar kapasitas ampernya, itu otomatis kabel yang masuk ke terminal ini itu semakin besar. Nah, di situ ada potensi untuk bending atau nekuk kabelnya, tekanannya ataupun daya tekuknya atau daya lawannya, nekuknya kan susah. Otomatis nanti akan berpengaruh ke lidah main kontak ini. Nah, mungkin kalian pernah menjumpai atau ngalami tanpa menggunakan busbar existing seperti ini, atau mungkin kalau yang gede-gede impossible sih ditambah lagi pakai terminal kabel ya. Karena terminal kabel setahu saya itu ada sih yang nyampe 300 ampere, itu pun jarang dipakai. Jadi semuanya biasanya kalau udah 300-an ampere itu biasanya menggunakan busbar seperti ini. Nah, namun ada cara yang menurut saya ini lebih aman. Artinya menghindari kesalahan atau kerusakan yang diakibatkan oleh instalasi atau pada saat pemasangan di lapangan nantinya. Nah, kesalahan yang bagaimana? Nah, seperti yang saya jelaskan tadi, ini kalau tanpa busbar ini atau tanpa penguat isolator ini kalau langsung ke sini bisa saja sih sekun kabel itu langsung dipasang. Sebentar saya ambilkan sekun kabel, bisa saja kalau tanpa busbar ini ya, bisa saja langsung ke sini, ini langsung kabel power ya. Itu bisa saja. Namun ada potensi begini. Kalau kita kencengin bautnya di sini,
itu ada potensi si lidah main kontak ini bergerak karena dengan torsi yang menurut kita ya makin kencang makin bagus kan, biar nggak ngepong kan, seperti itu. Tapi ternyata di situ ada sisi kelemahan. Biasanya apalah ini ikut gerak. Jadi kalau ikut gerak ini otomatis terjadi pergeseran di lidah main kontaknya ini ya. Lidah main kontaknya kalau geser atau bahkan bisa main seperti ini justru akan mengakibatkan ngepong. Jadi lidah main kontak di sini akan ngepong, dan itu yang saya sebut tadi berpotensi rusak pada saat instalasi ya. Nah, untuk menghindari hal tersebut, ini saya bagikan ke kalian semuanya cara yang saya lakukan ya. Ya mungkin ini adalah salah satu cara dari ya mungkin banyak cara, terserah kreativitas kalian nanti menjumpai di lapangan nantinya seperti apa. Tapi yang sering saya lakukan dan alhamdulillah berhasil, nggak ada problem ya seperti ini. Jadi caranya adalah untuk lidah main kontak untuk sisi PLN itu menggunakan busbar lebih pendek dibandingin sisi genset ya. Karena biasanya kesulitannya kalau disamakan itu susah untuk kuncinya ya. Jadi untuk kuncinya kalau terlalu di bawah kayak gini itu susah, malah kadang kuncinya lari, tangan kita lecet mungkin kena busbar atasnya. Nah, ini disiasatin posisi busbar yang di bawah itu lebih panjang seperti ini. Nah, untuk yang lain ini ada tambahan isolator ya. Ini jenisnya isolator Ebonit ya. Kalau kalian cari mungkin isolator lembaran itu susah, tapi kalau kalian cari mungkin browsing itu Ebonit atau Pertinax lembaran, itu mau beli berapa lembar aja dengan ketebalan variatif ya. Ini kebetulan saya pakai yang ketebalan 1 cm atau 10 mili ya. Nah, ini saya potong-potong sesuai kebutuhan. Nah, ini tujuannya adalah untuk mengkopel dan untuk menguatkan satu sama lain. Jadi ini kebetulan dikopel ya ke masing-masing keempat poolnya, 4 terminal lidah main kontaknya ini. Jadi biar kuat. Jadi ketika nanti ngencangin baut di sini, ini nggak akan gerak ya, karena saling menguatkan satu sama lain ya. Nah, ini padahal nih baut yang ke lidah ke ininya belum ada dikencengin nih. Belum ada dikencengin ya, masih kendor semua tuh. Untuk yang ininya tuh kalian mungkin bisa lihat belum ada dikencengin untuk yang ke main kontaknya. Nah, tapi ini udah kencang banget tuh, dan bahkan bisa ngangkat satu inner panel ini ya. Nah, ini tujuannya. Nah, kemudian untuk ukuran busbar yang lebih panjang juga idealnya ukuran Pertinax atau isolatornya itu lebih lebar juga, jadi biar lebih kuat ya. Nah, kemudian terus cara yang lain, triknya adalah dipepetkan ke ujung lidah ini nih. Jadi sisi Pertinax ini dipepetkan ke lidah main kontaknya, jadi biar ngeplak ke sana, jadi nggak bakalan geser. Kalau ini dikencengin semua nih baut penguncinya ya, kencengin semua. Jadi seperti itu ya teman-teman ya. Nah, saya ulang lagi, ini mungkin salah satu cara yang bisa kalian contoh, atau mungkin teman-teman yang lain bisa menambahkan mungkin cara-cara yang lain agar si COS ini tidak rusak ataupun tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan pada saat instalasi ya. Jadi seperti itu. Jadi ya cara seperti ini sudah saya lakukan sudah ya mungkin puluhan unit ya yang sudah saya kerjakan, dan alhamdulillah tidak ada trouble. Jadi kalaupun mungkin nanti kalian menjumpai kasus-kasus seperti ini, ya silahkan cara ini mungkin bisa kalian pakai ya, seperti itu. Sekali lagi, ini bukan bermaksud menggurui ataupun
ini solusi paling benar. Yang saya ulang lagi, jadi ini mungkin salah satu cara ya agar mengurangi resiko ataupun potensi yang saya sebutkan di atas tadi. Mungkin ada banyak cara, silahkan mungkin bagi teman-teman yang lain mau menambahkan, syukur-syukur bisa nanti sharing di kolom komentar agar yang lain bisa lebih mengetahui ya. Seperti itu mungkin yang saya dapat sampaikan di kesempatan kali ini. Terima kasih, semoga bermanfaat buat kalian semuanya. Sampai ketemu di video saya berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, thank you. Ini guys, ini masih 70%. Ini tinggal kita masang ke posisi ininya nih, ke panel. Kemudian pintunya sudah kita siapkan juga, udah ada di dalam. Oke.